Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah telah mengaruniakan kepada kita dalam setahun ada bulan-bulan yang mulia. Kemudian ada juga hari-hari yang mulia yang memiliki keistimewaan. Sebab amalan yang kita lakukan pada bulan dan hari-hari tersebut akan dilipat gandakan pahalanya. Di antaranya ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ada 10 malam terakhir Ramadan, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Terkhusus tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan amalan-amalannya. Sampai-sampai menjelaskan bahwa amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah hanya bisa ditandingi dengan jihad. Sebagaimana penjelasan hadis dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih afdol, lebih mulia dari amalan yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah." Sehingga para sahabat saat itu bertanya, "Tidak pula bisa ditandingi dengan jihad?" Rasulullah menjawab, "Walaupun dengan jihad, kecuali jika seseorang keluar berjihad dengan diri dan hartanya, kemudian ia kembali dalam keadaan tidak membawa apapun." Hadis riwayat Bukhari dengan nomor hadis 969. Hadis ini menunjukkan amalan-amalan yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak bisa ditandingi walaupun dengan jihad, kecuali jihad orang yang melakukannya dengan diri dan hartanya. Begitulah mulianya jika kita beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Lantas, amalan apa saja yang bisa kita kerjakan di awal bulan Dzulhijjah di tahun ini? Yang pertama tentu amalan yang utama dan pertama adalah haji atau mengerjakan ibadah haji. Dan ini menjadi pembeda dengan bulan-bulan lainnya. Mengapa demikian? Sebab ibadah haji ini hanya bisa dikerjakan pada bulan Dzulhijjah, setiap 10 Dzulhijjah. Tidak bisa kita kerjakan pada bulan yang lainnya. Makanya ini menjadi amalan utama dan paling pertama untuk amalan yang ada di bulan Dzulhijjah. Kemudian bagaimana dengan kita yang tidak bisa atau tidak memiliki kesempatan untuk berhaji? Kita bisa melakukan ibadah kurban atau berkurban. Yang ketiga adalah puasa sunnah yang kita kerjakan 1 sampai 9 Dzulhijjah, terutama pada 9 Dzulhijjah pada saat wukuf di Arafah, atau sering disebut dengan puasa Arafah. Sebab keutamaan mengerjakan puasa sunnah Arafah ini melebihi puasa sunnah yang kita kerjakan dari 1 hingga 8 Dzulhijjah, di mana keutamaannya berdasarkan hadis dari Abu Qatadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang." Kemudian ibadah apalagi yang bisa kita kerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah? Kita bisa bertakbir dan berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang perlu diketahui bahwa takbir itu ada 2 macam. Yang pertama ada takbir muqayyad namanya. Takbir yang dikaitkan dengan waktu. Ini biasa disunahkan setelah sholat, sebagaimana yang biasa kita lakukan setelah sholat Idul Adha.
dan sholat-sholat di hari tasyrik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada istilah takbir mutlak. Takbir yang tidak dikaitkan dengan waktu. Bisa dimulai dari sore hari menjelang 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik. Bahkan kalau kita melihat yang menganut mazhab Hambali, ini mereka mengerjakan dari tanggal 1 Dzulhijjah. Dalilnya beranjak dari hadis Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik." Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pada saat itu pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi pada dasarnya, kapanpun kita mulai untuk bertakbir, tidak menjadi persoalan. Setelah sholat Idul Adha juga boleh, namun bila kita menginginkan lebih, maka kita bisa melakukannya dari 1 Dzulhijjah hingga hari tasyrik. Sebab ini adalah amalan sekaligus dakwah sebagai upaya menyiarkan Islam tanpa harus terikat oleh tempat. Bahkan sesuai hadis di atas, di pasar pun boleh kita kumandangkan. Nah, untuk zikir, kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Sebab zikir yang paling afdol itu sebenarnya dengan membaca Quran. Karena hanya dengan membaca Quranlah kita bisa lebih mengingat Allah. Atau bisa juga kita membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan kalimat yang pendek ini kita sebenarnya sudah bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir. Jadi banyak ibadah sebenarnya yang bisa kita lakukan pada awal bulan Dzulhijjah ini. Kemudian pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini juga bisa kita mengerjakan amalan-amalan soleh lainnya. Seperti berinfak, berzakat, bersedekah, memperbanyak sholat sunnah, dan lain sebagaimana. Yang perlu kita perhatikan dan terpenting ini adalah bahwa yang dikatakan amal solih berdasarkan Al-Quran, ini bisa kita dapati di banyak Al-Quran nanti, di ayat-ayat Al-Quran itu selalu bergandengan dengan lafaz iman atau kata iman. Jadi bisa kita simpulkan sesuatu hal atau amal yang kita lakukan bisa bernilai amal solih bila kita kerjakan dimotivasi oleh iman atau amal yang beranjak dari iman dan diniatkan karena Allah semata. Demikian pembahasan kita kali ini berkenaan dengan amalan-amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oh iya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mengetahui kapan awal bulan Dzulhijjah di tahun ini, silakan simak video-video saya sebelumnya. Akhirul kalam, semoga ini bisa bermanfaat. Bin absrib minallah wa fatul karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.